Nama saya Tania Alfreda, dan pada video ini saya akan menjalankan sebuah program sederhana untuk menyelesaikan sebuah activity selection problem menggunakan teknik algoritma greedy. Jadi sebelum kita masuk ke dalam program, mari saya jelaskan sedikit tentang apa itu teknik greedy. Jadi, greedy jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti rakus atau egois. Dan rakus di sini berarti membuat keputusan yang terbaik sesuai dengan permasalahan untuk mencapai pilihan yang optimal. Oleh karena itu, greedy ini disebut dengan rakus. Jadi, greedy ini memilih sebuah pilihan untuk mendapatkan hasil yang optimal, yang terbaik. Nah, permasalahan yang ingin kita bahas sekarang ini adalah permasalahan yang bernama activity selection problem. Jadi, activity selection problem ini adalah sebuah masalah yang menyangkut pemilihan kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan dalam suatu kerangka waktu tertentu. Dan permasalahan ini diasumsikan bahwa seseorang tersebut hanya bisa bekerja satu aktivitas dalam satu waktu tertentu. Nah, dengan menggunakan kasus activity selection problem ini, kita akan membuat suatu program sederhana untuk menentukan activity selection problem ini. Jika menggunakan teknik greedy, akan memilih aktivitas yang mana saja. Dan dalam kerangka waktu tersebut, teknik greedy ini akan mendapatkan deretan aktivitas yang optimal seperti apa saja urutannya. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita segera mengetik program dengan menggunakan compiler C++. Dan compiler yang saya gunakan di sini adalah compiler dev C++, yaitu yang ini. Dan bahasa pemrograman yang akan saya gunakan adalah bahasa pemrograman C++. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita buka compilernya dan kita bikin source file yang baru. Nah, oke, untuk line pertama mari kita mulai dengan mengetikkan include stdio.h. Jadi, fungsi include di sini adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan pada compiler untuk meletakkan kode-kode dari header file stdio ini ke dalam program. Nah, sedangkan stdio ini dibutuhkan untuk operasi input dan output yang nantinya akan kita pakai dalam program. Oke, lalu untuk line yang kedua kita ketikkan integer main seperti ini. Oke, integer di sini berguna untuk mendeklarasikan sebuah bilangan angka. Dan fungsi main di sini adalah nama judul fungsi. Lalu di sini ada tanda kurung buka dan kurung tutup yang digunakan untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan ke dalam fungsi. Lalu setelah kurung buka dan kurung tutup ini ada tanda kurung kurawal buka, yaitu kurung kurawal buka ini digunakan untuk menyatakan awal dari eksekusi program. Dan di bawah sini juga ada tanda kurung kurawal tutup yang untuk menyatakan akhir dari eksekusi program. Jadi nantinya kita akan menuliskan semua kode program kita yang blok-blok program kita ini di dalam kurung kurawal tersebut. Oke. Kita lanjut lagi. Kita tulis di sini integer untuk array start, yaitu array waktu mulai ya. Di sini kita beri di sini misalkan untuk waktu mulainya kita pakai angka 1, misalkan 1, 5, kemudian 12, lalu 25. Oke. Lalu jangan lupa untuk menyertakan tanda titik koma. Di sini untuk program C++, jika Anda tidak menyatakan tanda titik koma, Anda tidak
mengetikkan titik koma atau kelupaan gitu ya, sudah dipastikan bahwa program yang Anda ketik nantinya jika di running pasti akan error. Jadi titik koma ini esensial dan perlu untuk setiap line, oke? Jadi kita deklarasikan lagi di sini integer finish untuk array waktu selesai, oke? Di sini kita input lagi variabelnya mungkin 10, lalu 13, 23 dan 30 misalkan. Titik koma. Lalu deklarasikan lagi untuk integer aktivitas ya. Aktivitas ini kita ketik size of start dibagi dengan size of waktu start dimulai dari 0. Oke, di sini saya jelaskan sedikit. Jadi kita mendeklarasikan integer aktivitas ya. Dan size of di sini adalah kata kunci untuk operator saat kompilasi dan digunakan untuk menentukan sebuah variabel. Jadi variabel yang kita gunakan di sini untuk size of adalah start. Lalu dibagi kembali dengan size of dan variabelnya adalah start start untuk variabel pertama, yaitu yang 0 di sini ya, berarti 1. Oke. Lalu lanjut lagi, kita deklarasikan integer i dan j di sini dan kita tulis printf dalam kurung dan tanda petik 2 following activities. Atau enggak kita tulis di sini aktivitas yang dipilih, misalkan aktivitas yang dipilih adalah sebagai berikut. Misalkan seperti itu. Nah, jadi printf ini apa? Printf ini digunakan untuk menampilkan output dan terdapat pada library stdio.h ini. Jadi kalau Anda menggunakan printf tapi Anda tidak mendeklarasikan library ini dulu, header file ini, maka sudah pasti printf yang Anda gunakan tidak dapat digunakan lagi pada program ini. Jadi ini esensial dan perlu ya, yang pemanggilan header file ini perlu, oke? Lalu printf, dan di sini ada tanda petik 2. Petik 2 aktivitas yang dipilih adalah sebagai berikut. Jadi tanda petik 2 di sini berguna untuk menampilkan output ke layar komputer Anda. Jadi semua yang Anda tulis pada tanda petik 2 ini nantinya akan muncul ke layar komputer Anda sebagai output, oke? Jadi kalau Anda ingin mengetikkan segala sesuatu dan muncul di halaman layar laptop Anda, maka di dalam petik 2 ini ya. Oke, lalu di sini i sama dengan 0. Printf kembali. Di sini ada tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini. Jadi printf ini yang tadi seperti yang saya bilang itu digunakan untuk menampilkan output. Lalu tanda seperti ini itu apa? Nah, tanda ini adalah tanda untuk menampilkan bilangan desimal. Jadi karena dia ada di dalam tanda petik 2 seperti yang saya bilang tadi, maka bilangan desimal yang di sini nantinya akan muncul ke layar komputer Anda atau layar laptop Anda ya. Jadi di sini kita ketik lagi, lanjut untuk for di sini 1 J activities J++ kurung kurawal. Oke, for pada line ke-10 di sini adalah sebuah perulangan, dan for adalah perulangan yang termasuk ke dalam counted loop atau perulangan yang dapat dihitung istilahnya, oke? Lalu di dalam for ini ada tanda kurung. Tanda kurung ini merupakan sebuah kondisi-kondisi untuk perulangan for ini. Jadi di sini adalah J sama dengan 1, artinya adalah J dimulai dari 1.
Lalu di sini ada J kurang dari activities. Berarti hitungannya sampai J kurang dari activities yang ada di atas ini. Lalu ada J++. J++ di setiap perulangan berarti setiap perulangan J akan bertambah 1. Lalu ada kurung kurawal untuk menentukan blok fungsi pada for ini. Oke, lalu kita lanjut. If start J finish, lalu masukkan lagi kurung kurawal di sini. Nah, mari saya jelaskan. If di sini adalah percabangan yang memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Kondisi dinilai benar jika dia memenuhi beberapa persyaratan yang ada di dalam kurung ini ya. Jadi waktu mulai J lebih besar sama dengan dari waktu berhenti I. Seperti itu kondisinya. Lalu di sini printf, lalu ada lagi kode seperti ini, seperti yang di atas tadi ya. Lalu begini, seperti ini, lalu gini, oke. Seperti yang saya tadi sudah bilang di atas, yaitu printf adalah untuk menampilkan output ke layar ya. Oke, di sini kita tulis return 0 sebagai akhir dari program. Jadi return 0 ini menyatakan bahwa hasil keluaran dari fungsi main adalah 0. Pada C++, return 0 dalam main menyatakan bahwa program berakhir dengan normal. Oleh karena itu, setiap statement dalam C++ harus diakhiri dengan return 0. Oke. Dan dengan adanya return 0 ini, maka program yang kita ketik saat ini sudah selesai. Dan bisa langsung Anda compile, dan bisa langsung Anda running, bisa langsung Anda jalankan. Oke, kita running di sini. Lalu kita ketik di sini namanya apa ya? Misalkan ABC lah, ABC. Save. Oke, setelah di compile, run. Nah, muncul seperti ini. Aktivitas yang dipilih adalah sebagai berikut. 0, 2, 3. Dari mana angka 0, 2, 3 ini? 0, 2, 3 ini berasal dari sini. Nah, maksudnya 0, 2, 3 itu apa? Itu maksudnya array ke 0, ke 2, dan ke 3. 0 ini dimulai dari angka sini. Ini bukan 1 ya, bukan array ke 1, tapi array ke 0. Oke? Berarti aktivitas yang dipilih dalam program kita kali ini adalah 0, 2, 3, yaitu 1, 10, 12, 23, dan 25, 30. Nah, pasti menjadi pertanyaan, kenapa 5, 13 ini tidak masuk ke dalam sini? Nah, mari saya jelaskan. Jadi, 5 ini berada di antara aktivitas yang ini. Waktu mulai aktivitas adalah 1 dan waktu berhentinya adalah 10. Dan 5 berada di tengah-tengah antara 1 dan 10. Oleh karena itu 5 tidak bisa dimasukkan ke dalam aktivitas yang dipilih karena 5 berada di tengah-tengah 1 dan 10. Oleh karena itu tidak dihitung. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Nah, dengan berhasilnya program ini, maka video kali ini telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan semoga program yang Anda ketik bersama dengan saya dapat berjalan dengan baik, sebagaimana saya juga berhasil, dan semoga Anda mengerti tentang penjelasan dari video ini. Sebagai penutup, untuk lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menonton video saya.